Halo, selamat datang di podcast Kukusan with Badan Legislatif Mahasiswa dengan saya Ervina Wulandari selaku perwakilan dari Badan Legislatif Mahasiswa dari Prodi D3 Gizi semester 2. Dan di sini saya sudah dengan narasumber kita yang sangat luar biasa nih. Ada dua narasumber kita yang sangat hebat, yaitu ada Mbak Adina dan Ariel. Halo. Halo semuanya. Oke, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih sambil cerita tipis-tipis tentang kesehariannya sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi dan aktif di kegiatan hebat lainnya. Mungkin dari Ariel dulu, boleh? Terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya kenalin aku Ariel, aku dari Prodi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan. Saat ini aku mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai staf minat dan bakat. Dan alhamdulillah tahun kemarin dipercaya sebagai juara 1 Duta Kampus Poltekkes Menkes Yogyakarta. Wah, berarti juara 1 Duta Kampus tahun 2024 ya. Iya, bener banget. Keren sekali Ariel. Oke, mungkin dari Mbak Adina disilakan. Baik, perkenalkan saya Adina Fauzia. Saya berasal dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Laboratorium Medis dan saya dipercayai menjadi sekretaris 2 dan pada tahun 2023 alhamdulillah dipercayai sebagai finalis Duta Kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Oh, berarti juga merupakan finalis Duta Kampus tahun 2023 ya Mbak Adina. Ya, betul sekali. Masya Allah, hebat sekali narasumber kita pada hari ini. Oke, karena narasumber kita ini sudah hebat-hebat, aktif berorganisasi, jadi mungkin topik kita pada podcast kali ini adalah seputar tentang berorganisasi. Oke, jadi mungkin kali ini kita akan membawakan bagaimana sih kelebihan-kelebihan berorganisasi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kemudian karena ada kelebihan pasti juga ada nih tantangan-tantangannya. Dan juga mungkin ada sharing-sharing tips nih dari Mbak Adina, dari Ariel dalam menghadapi tantangan-tantangan selama berorganisasi ini. Mungkin seperti itu. Oke, jadi kita langsung saja mulai untuk tanya-tanya nih. Boleh kan ya? Boleh. Jadi menurut Mbak Adina dan Ariel tuh gimana sih berorganisasi itu? Artinya berorganisasi itu bagaimana? Mungkin dari Ariel dulu. Kalau dari aku sendiri berorganisasi itu berarti berkolaborasi. Karena di sini berkolaborasi itu nggak cuman antar satu tingkat, tapi juga kepada kakak tingkat. Terutama kalau di BEM kan kita di direktorat nih, kita juga berkolaborasi sama direktorat, sama pihak luar juga. Betul. Jadi menurutku organisasi bagiku itu kolaborasi. Betul. Kemudian dari Mbak Adina, arti dari organisasi itu sendiri? Kalau bagi aku organisasi itu kayak kita memiliki satu kepala dan banyak tubuh, yang dimana satu kepala itu pemimpin dan banyak tubuhnya itu kita semua sebagai anggota yang menjalankan prokerja itu. Bukan tentang siapa yang berperan. Betul. Tapi tentang kita yang menjalankan bersama-sama kekompakannya dan satu arah menuju visi yang sama. Betul. Jadi bagaimana tentang kita itu bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama, seperti itu ya. Iya, benar banget. Betul. Dan kira-kira aku mau tahu nih, awal mula tertarik di organisasi itu karena apa nih? Apakah ada ekspektasi-ekspektasi yang bagaimana? Mungkin dari Ariel? Kalau ekspektasi awal tuh masuk organisasi itu seru, jalan-jalan. Oke, jalan-jalan. Tapi pada saat setelah masuk organisasi, ya tetap kedua itu tetap kita dapat, tapi tidak lupa tentang prosesnya itu sebelumnya itu. Betul. Bahkan satu proker pun bisa persiapannya tuh berbulan-bulan. Betul. Karena nggak segampang yang dilihat di hari H ternyata. Betul. Prosesnya sangat-sangat blood and tears ya. Iya, benar banget. Mungkin dari Mbak Adina? Kalau dari aku ekspektasinya sama sih kayak Ariel, seru. Terus aku juga orangnya tuh suka banget ketemu banyak orang gitu ya, susah bersosialisasi. Betul. Gitu. Jadi dari proker-proker itu pasti banyak kan untuk ketemu orang. Jadi kita tuh kayak happy aja gitu ketemu orang-orang. Terus di organisasi juga aku buat kayak organisasi ini sebagai wadah tempat aku berkembang gitu. Banyak yang aku nggak tahu, aku bisa belajar dari situ. Oke. Menurut dari Mbak Adina sama Ariel nih, esensi dari berorganisasi itu bagaimana nih?
Mungkin dari Mbak Adina dulu kali Oke, ya, boleh Mbak. dari Mbak Adina dulu. Esensi dari organisasi itu pertama komunikasi yang paling penting, karena dari komunikasi itu kita kayak semua bakal berjalan dengan lancar tanpa adanya kesalahpahaman gitu. Betul. Jadi kunci dari sebenarnya dari semua hal hubungan organisasi itu juga komunikasi. Komunikasi Betul. itu sangat penting. Betul. Jadi kalau ada apa-apa dikomunikasikan seperti itu ya, Mbak. Betul sekali. Betul. Ariel mungkin? Oke, kalau dari aku sendiri, mungkin kalau dari Mbak Adina tadi esensinya lebih ke halayak ramai, tapi kalau aku tentang self improvement sih, ke organisasi itu. Self-improvement. Karena Oke. kembali lagi seperti kata Mbak Adina, kan organisasi itu menjadi wadah. Memang organisasi bukan satu-satunya tempat kita mengembangkan soft skills kita, tapi inilah organisasi itu salah satu cara kita untuk berkembang seperti itu. Lalu apakah ekspektasi-ekspektasi yang diekspektasikan saat awal ingin masuk organisasi itu benar-benar terrealisasikan atau ternyata gini gitu. Mungkin dari Mbak Dina? Untuk ekspektasi, awalnya aku tahu bahwa organisasi di SMK sama di perkuliahan itu emang sangat berbeda. Tapi setelah pas aku telusuri, itu memang benar sangat berbeda. Kayak di dunia perkuliahan itu organisasinya lebih kita menjalankan bareng-bareng tanpa adanya yang mendorong dari pembina. Biasanya kan kalau di SMK ada pembina OSIS-nya atau gimana gitu. Jadi menjalankan bersama dengan rekan-rekan satu organisasi seperti itu ya, Mbak. iya betul. Iya. Terus kita juga kayak benar-benar saling ngebantu gitu. Kalau Iya, misalnya temennya ada yang keteteran, kita ngebantu. Terus kalau bukan job desk-nya, kita juga tetap ngebantu. Oke. Dari Ariel sendiri? Berhubung aku masih tingkat 1 ya, Iya. jadi sejauh ini masih ekspektasinya masih sesuai, nggak yang gimana-gimana. Alhamdulillahnya masih berjalan sama apa yang ku harapin dari awal ku join organisasi ini. Berarti dengan kerjasama antar rekan-rekan di organisasi itu pastinya akan memperluas jaringan relasi Betul sekali. di organisasi itu sendiri ataupun di luar organisasi itu sendiri. Nah, itu tuh menurut dari Ariel dan Mbak Adina itu seperti apa manfaat positifnya dari jaringan dan relasi tersebut untuk kedepannya? Oke, kalau dari aku sendiri, terutama kita di kampus kesehatan ya, kita kan Betul. ngomongin di kampus kesehatan, kita tuh sangat butuh, apalagi di prodiku terapi gigi, kita tuh Oke. butuh pasien, kita tuh butuh sampel yang nggak cuman kita dapat dari teman-teman satu jurusan kita. Dengan kita join organisasi, kita kenal nih dari teman-teman yang bermacam-macam prodi. Nah, jadi kita tuh bisa mengumpulkan lebih banyak sampel dari teman-teman yang tidak berorganisasi. Tapi memang tidak, organisasi bukan satu-satunya tempat kita menambah Betul, relasi, tapi betul. inilah salah satu jalan kita untuk menambah relasi itu sendiri. Dari Mbak Adina sendiri? Kalau dari aku di himpunan mahasiswa jurusan TLM itu kita tuh ada webinar gitu. Nah, webinar itu kita nyari narasumber dari luar. Dimana dari narasumber yang di luar itu kita bisa kadang di call untuk ini ada info magang gitu, dari relasi perkenalan kita dengan narasumber kita dapat info-info seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali ya, Mbak, untuk relasi jangka panjang kita, untuk manfaat jangka panjang kita ke depannya seperti itu. Ya, benar banget. Jadi karena tadi jaringan relasinya lebih luas lagi, itu tuh pastinya akan menjadi tanggung jawab juga buat kita nih. Karena kita kan membawa nama baik dari organisasi itu sendiri, membawa nama baik dari Poltekkes Kemenkes Jakarta seperti itu. Dan itu tuh gimana nih caranya? Apakah jadi pressure ataukah menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dijalani gitu, seperti itu? Gimana nih? Ada tanggapannya tentang itu? Kalau dari aku sendiri, awalnya memang ke pressure itu pasti. Karena setiap kita join organisasi atau diamanahkan sebagai ketua proker, itu kan berarti orang-orang tuh berekspektasi nih kepada Betul. kita. Betul. Tetapi dengan pressure itu jangan lupa kita harus bangga dulu nih. Karena kalau kita
nggak punya skill, itu nggak mungkin kita dipercayai masuk organisasi, kita menjalankan suatu proker. Jadi pressure itu nggak apa-apa di awal, tapi ingat di akhir tuh kita tetap harus berbangga diri. Oke. Karena betul. berarti kita bisa menjalankan suatu pekerjaan yang telah diberikan itu sendiri. Ternyata kayak misalkan kita tuh ngerasa kita tuh aku nggak bisa nih kayak gini, tapi setelah dijalanin ternyata bisa Betul. dengan bantuan dari rekan-rekan kita pastinya. Karena seperti kita tuh itu. nggak bisa nih, kita pasti ngenilai diri kita tuh, aku nggak bisa, aku Betul, nggak bisa. betul. Tapi pandangan orang lain atau POV orang ketiga tuh sangat-sangat dibutuhkan. Betul. Karena mereka bisa ngelihat potensi dari diri kita sebenarnya. Dan kita juga harus percaya juga sama diri kita sendiri ya berarti. Bener banget itu wajib. Betul. Jangan lupa juga berterima kasih sama diri sendiri. Betul. Oke, mungkin dari Mbak Adina. Mungkin aku cuma mau nambahin aja ya dari Ariel. Kayak kita tuh jangan takut gagal dulu karena kita belum melaksanakannya gitu. Karena biasanya kita nggak bisa, tapi pas kita ngelaksanain kayak ternyata kita bisa juga ya gitu mengerjakan ini gitu dari bantuan teman-teman juga gitu. Jadi intinya jangan takut gagal terlebih dahulu gitu, karena padahal gagal itu kunci utama dari keberhasilan kita. Betul, dari situ kita belajar banyak hal ya Mbak dari kegagalan tersebut. Jadi kayak it's okay kita ngerasa takut, kita merasa terpressure itu it's okay. Itu normal. Normal sekali, itu wajar. Jadi tapi kalau kita coba tenang dan jalani pelan-pelan itu bisa kok ya. Iya. Bisa ternyata gitu. Oke. Dan aku mau tanya nih, di dalam sebelum organisasi itu pasti kita kayak ngerasa diri kita gini. Nah setelah masuk di organisasi tuh menurut dari Ariel dan Mbak Adina tuh mungkin boleh cerita tipis nih tentang fase yang membuat Ariel dan Mbak Adina ini ngerasa kayak berubah, ada perubahan dalam diri untuk hal yang baik, perubahan yang baik. Seperti apa nih fase atau cerita kejadian yang pernah menjadi suatu perubahan gitu? Oke, dari aku dulu nih. Ya, Oke, boleh. Mungkin aku di awal-awal tuh takut banget buat ngomong ya. Kalau ngomong Oke. tuh deg-degan sekali. Tapi kalau sekarang ya mungkin sama, masih deg-degan tapi dikit gitu ya. Oke. Tapi dari ikuti organisasi aku mengeluarkan pendapat. Terus misalnya lagi mengerjakan tugas aku menjadi MC atau apa, itu aku melatih public speaking aku gitu. Jadi aku ngerasa di situ aku berubah. Terus aku lebih percaya diri juga untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa ini tuh aku gitu. Oh betul. Oke. Dan dari situlah, dari yang awalnya kita ngerasa nih kayak ternyata aku bisa, ternyata aku bisa nih ngomong di depan publik, itu juga berimbas untuk kedepannya, untuk di dunia kerja mungkin ya. Oke. Mungkin dari Ariel ada tambahan? Kalau dari aku sendiri itu aku perubahan yang sangat-sangat dialami itu time management sih. Oh, time management. Karena di SMA dulu tuh jujur aku nganut prinsip kayak ngalir aja. Jadi tugas organisasi, tugas sekolah itu ya udah seadanya. Dikerjain seselonya gitu. Nah, sedangkan oke. di sini tuh bener-bener apalagi maba ya, Poltekkes itu kan Poltekkes tahu sendiri ya tugasnya. Apalagi anak kesehatan kan nggak, memang wajar. Betul, kesehatan. Nah di satu sisi aku juga ikut BEM dan juga itu ikut duta kampus. Jadi gimana cara aku nih ngebagi pagi itu fokus kuliah, siang sampai sore itu nge-BEM, dan sore sampai malam itu catwalk untuk duta kampus. Dan pulang dari catwalk tuh lanjut nugas lagi untuk besok, lanjut belajar lagi. Itu sih yang awalnya tuh bener-bener kayak wah capek banget, tapi makin kesini ini loh manfaatnya. Ternyata aku nggak buru-buru, aku udah terplanning, aku udah biasa nge-planning buat hari-hari besok nih. Misal jam segini aku harus ngapain, karena memang dari awal itu sudah mau nggak mau kepaksa kebentuk untuk time management itu sendiri sih. Membuat to-do list ya. Iya bener banget, to-do list itu, karena kalau nggak to-do list ketiga-tiganya itu wah bisa kacau. Betul. Jadi dari perubahan aktivitas yang tadinya kayak santai nih, salah dulu aku kerjain ini, itu jadi kayak tertata, lebih tertata manajemen waktunya. Oh ini aku ada waktu ini buat ini, ada waktu slow ini buat ini, seperti itu berarti ya. Iya bener banget.
dari Mbak Adina mungkin tentang manajemen waktu. Apakah ada kendala waktu berorganisasi dan kegiatan lainnya? Untuk awal-awal yang emang jadi duta kampus emang terkendala sekali ya. Kadang bertabrakan banget dan kadang ada yang rapatnya itu kita barengan sama latihan duta kampus gitu. Jadi aku kayak ngikutin rapatnya dulu, abis itu izin untuk balik duluan dan ikut nyusul latihan duta kampus itu. Terus biasanya juga aku kayak lakuin to do list gitu. Aku ngelis apa aja yang tugas-tugas aku. Terus biasanya di kalender juga aku tuh nandain H-3 sebelum deadline, aku tandain kalau itu ada tugas atau ada apa gitu. Jadi lebih ketata. Bahkan di kamar kadang aku juga ngelis, aku tempel di lemari. Untuk prioritas yang utama dulu gitu, apa gitu ya Mbak. Betul sekali. Oke, baik. Lalu pernah di sekian banyaknya acara dan kegiatan nih, apalagi kan selama ini kalian Mbak Adina dan Ariel ini sudah sangat aktif sekali di organisasi maupun di kegiatan-kegiatan yang hebat lainnya. Itu tuh pernah nggak sih kayak ngerasa, aduh capek ternyata ya, kayak aku sanggup gak ya, kayak gitu. Itu pernah nggak ngerasa kayak pengen nyerah gitu, pengen live aja nih gitu? Dari Ariel dulu. Boleh. Pasti sih ada. Oke, pasti. Tapi yang paling kayak aduh capek ya gitu. Itu setelah MC ya SCC sih. Soalnya itu dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore MC full pakai bahasa Inggris. Oh iya. Itu sampai aduh aku capek banget, ini udah limit banget. Tapi ternyata setelah dilewati, oh bisa kok ternyata. Walaupun memang minum antangin dikit ya. di tengah-tengah proses itu minum antangin dikit karena jam 5 subuh itu udah mandi, udah make up sampai jam 5 sore dan jam 5 sore itu hujan. Oh iya. Jadi GBH kita kan dingin banget ya. Betul, dingin banget. Nah, jadi minum antangin dikit. Gitu. Mulai MC-nya itu dari jam berapa berarti? Jam 5 subuh persiapan jam 6:30, 7. Oh, pagi banget berarti ya? Bener banget itu. Pagi banget. Berarti banget. bangun pun harus lebih pagi dari jam sebelum subuh. Iya, karena kita nyesuaiin narsum yang dari luar negeri juga. Oke. Jadi ya kita menyesuaikan kita yang butuh mereka gitu. Full bahasa Inggris berarti ya? Iya, full bahasa Inggris. Waduh, itu. Masya Allah. Oke. Mungkin dari Mbak Adina? Kalau dari aku capek sih pasti ada ya, apalagi di HMJTLM itu yang benar-benar paling capek di proker Disnet. Oh, Disnet, betul. Dan situ aku pernah jadi koor humas, yang mana kita juga naikin surat-surat banyak sekali yang mundar mandir gitu. Itu benar-benar capek, emang pernah sampai nangis juga karena itu. Tapi dari situ pas aku selesai menjalankan, aku kayak oh ternyata aku bisa juga ya gitu. Malah berbangga diri ya Mbak ya. Sekali. Ternyata aku bisa, padahal pertama kali aku jadi humas gitu. Terus aku juga emang nggak ada motor juga buat kesini kan, minjem gitu aku ya buat bolak-balik kesini. Itu capek sih. Pengorbanan itu pasti nyata juga ya. Kemudian karena tadi pasti ada nangis-nangisnya, ada capeknya. Itu ada dari pemicunya dari mungkin ada perbedaan pendapat atau bagaimana nih. Nah, itu cara mengatasinya sepertinya kayak gimana nih menurutnya dari Mbak Adina dan Ariel? Oke, dari siapa dulu nih? Dari Ariel dulu deh. Oke, kalau perbedaan pendapat yang namanya dalam organisasi kan kita terdiri dari banyak kepala nih. Betul. Nggak mungkin kita selalu satu suara. Betul. Pasti pecah. Itu kalau aku sendiri ngatasinya tuh aku mengambil alih diriku sendiri dulu. Menciptakan space buat diriku sendiri dulu, harus tenangin ego karena kalau satunya panas otomatis nggak bakal ketemu. Betul. Jadi kalau aku nggak apa-apa aku ngalah, aku take my time dulu nih. Setelah sama-sama adem baru kita cari nih jalan tengahnya. Dari temanku yang berbeda pendapat itu seperti apa, dari pendapatku juga seperti apa. Dicari jalan tengahnya. Gitu. Karena kita juga nggak bisa menilai pendapat orang salah ataupun pendapat kita juga benar. Betul. Kita organisasi ini kan kita harus menyatukan berbagai pendapat. Kita juga harus belajar kalau keputusan kita tuh nggak selalu benar loh. Betul, menghargai keputusan. Kita harus sangat-sangat merendahkan ego kita sendiri kalau di organisasi. Benar. Jadi kalau dihadapi sama situasi perbedaan pendapat, aku mending
take my time dulu sih, tarik diri dulu, tenangin diri dulu baru. Mungkin dari Mbak Adina. Kalau dari aku, untuk mengatasi yang beda pendapat tuh aku anaknya lebih suka mendengarkan gitu. Oke. Jadi misalnya ada 3 orang nih beda pendapat, aku dengerin dulu dari mereka tuh apa aja pendapat dari mereka gitu. Jadi kalau mereka udah mengeluarkan semua pendapatnya, jadi aku kayak menyimpulkan mau mereka apa, dan aku juga mengeluarkan pendapat aku gitu. Jadi kita kayak di akhir tuh sama-sama enak gitu. Jadi pendapat ini diterima, pendapat yang ini diterima, aku juga diterima seperti itu. Berarti itu juga melatih emosional intelijen kita ya. Bener banget. Betul. Jadi dimana kita tadinya itu yang masih mungkin egonya agak tinggi, jadi mungkin kita bisa lebih meredakan ego kita di sini. Bisa menerima. Iya, Betul, betul. Menerima, menghargai itu adalah kunci di organisasi. Betul. Kemudian pernah nggak ngerasa kayak ada nih temanku yang kehilangan motivasi nih di organisasi, kayak mungkin gimana sih caranya Mbak Adina dan Ariel untuk ayo semangatin lagi, ngajak lagi temennya untuk bisa aktif lagi nih? Pernah menemukan kasus seperti itu tidak di dalam organisasi dan kegiatan lainnya? Kalau Dari itu Mbak Dina? Pasti ada sih ya dari aku. Tapi cara aku itu mungkin aku mendekatkan diri ke orang itu, dan aku tanya kenapa kamu seperti ini. Mungkin ada yang mau diceritain tapi nggak bisa diceritain ke orang lain. Betul. Gitu. Jadi aku bisa mendengarkan. Terus kalau aku bisa ngasih solusi, aku kasih solusi. Terus kalau misalnya keteteran atau apa, aku bisa bantu. Yang penting komunikasinya, aku mintanya gitu. Jadi kembali lagi ke komunikasi ya Mbak, dimana kita itu berusaha untuk tidak menghakimi terlebih dahulu, tapi mencoba untuk menghargai dulu, untuk coba lihat dari POV-nya seperti gimana, seperti itu ya Mbak. Oke, baru nanti kita semangatin pelan-pelan, kita ajak. tuntun baru. Iya betul, betul. Tentunya bareng-bareng dengan rekan-rekan lainnya. Oke, dari Ariel? Kalau dari aku, terutama kan di BEM ya, di BEM tuh sangat banyak proker offline maupun online. Pasti ada yang namanya titik jenuh, yang dimana kita tuh udah capek banget nih, karena udah berpuluh-puluh proker kita jalanin gitu kan ya. Dan itu aku mau kasih pengertian, memang ada temanku yang seperti itu kan, kayak aduh Ril, aku capek banget, kayaknya aku mau mundurin diri atau aku mau nggak aktif lagi deh di organisasi gitu kan. Itu nggak apa-apa, itu normal banget punya pemikiran seperti itu, karena kita juga pasti ada yang namanya Fase titik itu. limit ya. Iya betul, betul. Nah itu normal banget. Kalau aku selalu nyaranin temanku, kalau kamu lagi jenuh di organisasi, daripada kamu maksain kamu ikut proker atau segala macam, daripada ngerusak mood yang lain, mending kamu komunikasikan, kamu ngomong dulu kalau aku nih butuh waktu sendiri dulu, karena aku lagi jenuh. Dan nggak apa-apa banget, jenuh itu sangat-sangat normal. wajar. Karena organisasi ini kan Kita- walaupun berbeda-beda jenis prokernya, tapi intinya tuh sama, Satu tujuan. satu tujuan untuk soft skill mahasiswa. Betul. Jadi nggak apa-apa banget gitu. Istirahat juga penting ya. Iya, dalam betul. organisasi itu. Take a break dulu untuk diri sendiri, seperti itu ya. Iya, daripada kita datang kita ngerusak mood yang lain, kan betul. nggak enak juga ya. Betul. Apalagi semua orang tuh nggak tahu nih kalau kita tuh lagi sakit hati atau lagi bad ya ada mood. masalah apa? Nah jadi nggak apa-apa sih, daripada ngerusak mood yang lain, kita mending istirahat dulu nih, nggak ikut untuk prokeran. Oke. Lalu pernah nggak nih nemuin suatu kasus kayak aku mau ada kegiatan ini tapi pakai alasan ada rapat ini kayak apa ya istilahnya, penyalahgunaan kekuasaan? Pernah tidak ada menemui kasus seperti itu nih di dalam organisasi? Dan kira-kira gimana nih caranya mengatasi hal tersebut? Jujur kalau dari HMJTLM aku belum menemukan sama sekali yang seperti itu. Kayak kalau emang nggak bisa kebentrok sama misalnya dia ikut UKM ada rapat juga, itu pasti ada komunikasinya mereka gitu, Selalu ada bilang, komunikasinya, iya. izin dulu seperti itu. Betul sekali. Kalau dari Arif? Sama lagi belum nemuin kalau di Oh, BEM belum ya. nemuin ya? Belum nemuin, karena di BEM tuh mending nggak apa-apa jujur kalau alasannya memang males banget nih mau datang ke suatu acara atau rapat gitu kan. Itu nggak apa-apa, yang penting jujur sih.
Karena daripada izin sakit tapi malah ketemu di luar lagi makan kan, itu kan suatu perpecahan tuh, bawa-bawa perpecahan dari organisasi itu. Karena prinsipnya dalam organisasi itu saling percaya, Betul. saling percaya dan saling menghargai. Dan saling bertanggung jawab juga untuk memegang ini komitmen ya, untuk ya kita ini ngomong ini harus benar-benar melakukan ini, seperti itu. Tuh. Nah, mungkin ada nih tips and trick menjaga kekompakan, kesalitan antar teman yang mungkin kita kan pasti beda-beda nih pendapatnya, ada yang A, ada yang B. Tips and triknya dari Ariel. Ya, kalau dari aku yang pertama, kalau di organisasi itu wajib banget komunikasi. Ya, komunikasi, kembali lagi. Karena nih kita nih lagi ngeprokran nih. Bahkan kalau mau sholat pun itu wajib banget ngomong. Izin nih lagi mau sholat. Karena kalau kita tiba-tiba menghilang, padahal tujuannya baik ya karena sholat, kan kita nggak mungkin menghalangi orang ya. Tapi kalau orang lagi capek, terus kita tiba-tiba ngilang, otomatis orang tuh kayak bernegatif thinking sama kemana kita. ini? Jadi kesalahan kecil pun sangat-sangat bisa berpengaruh banget ke suatu kinerja, karena kita kurangnya komunikasi antar teman, seperti itu. Betul. Dari Mbak Adina? Dari aku juga sama ya, komunikasinya itu benar-benar sangat penting, karena kita nggak tahu misal kita tadi balik lagi kita lagi lelah atau apa gitu, tapi dari anggotanya juga kayak mengertiin gitu, Ngertiin satu sama lain. ngertiin satu sama lain. Betul. Terus juga kalau misal ke kamar mandi aja kita juga harus bilang gitu. Gimana kita menjaga profesional dalam sebuah Iya. prokeran, waktu prokeran organisasi. Betul. Oke. Terus tentang balik lagi nih ke cara menerapkan batasan yang sehat. Tadi seperti yang Ariel bilang, mungkin ada tips-tips lain untuk menetapkan batasan yang sehat nih, untuk menjaga kesehatan mental kita tentunya, dengan banyaknya tanggung jawab yang kita emban di organisasi tersebut. Gimana nih caranya? Mungkin dari Mbak Adina dulu. Mbak Adina? Batasan sehat mungkin istirahatnya sih ya kan. Karena kalau misalnya kita yang sakit, takutnya proker yang kita jalani juga keteteran, tugas-tugas yang kita jalani juga keteteran. Intinya istirahat itu penting untuk kita menjalankan semua tugas-tugas kita. Tapi pernah keteteran tugas-tugas gitu nggak, Mbak? Kayak aduh banyak banget nih tugasnya. Kebetulan pernah sekali sih. Oh, pernah kayak sekali. gitu. Relate sekali ya. Pasti pernah, apalagi di Poltekkes ya. Betul. Tapi bagaimana cara kita buat kayak memanajemen waktu kita sebaik mungkin. Oke. Tapi pastinya pernah lah ya, kayak aduh aku pengen healing, pengen main gitu. Pasti pernah. Itu gimana nih cara menyempatkan waktu untuk healing, untuk main lah. Kita kan juga mahasiswa biasa nih ya. Iya. Kalau menyempatkan waktu itu nggak setiap organisasi itu nggak setiap hari kok. Organisasi itu enggak 24 jam kita harus untuk organisasi. Dan organisasi pun begitu. Jadi kalau organisasi lagi nggak ada kegiatan atau kuliah juga lagi libur, ya udah take your time. Nah, gitu sih. Karena di organisasi kita nggak kita sendiri loh yang jadi mahasiswa tuh. Semua orang juga pasti mahasiswa. Karena semua orang tuh juga pasti pengen senang-senang, nggak cuma ngeproker. Walaupun memang organisasi itu tempat kita mengembangkan soft skill ya. Kita Pasti juga ada nggak 24/7 di organisasi juga. Kita juga perlu banget untuk Diri main-main, sendiri. liburan, Betul. senang-senang. Gitu Itu ya, juga Kak Dina? cara kita buat nge-recharge energi kita kan, buat biar semangat lagi. Buat semangat prokerannya. berorganisasi lagi. Terus tentang tadi cara menetapkan batasan sehat menurut Ariel gimana? Kalau batasan sehat, yang pertama profesionalitas tuh penting banget di organisasi. Karena di organisasi itu kita nggak bisa, oh dia temenku, atau dia tuh sahabatku banget nih, atau ih kita tuh circle tahu, itu no. Oke, nona Karena ya. jangan ya deh. Karena di organisasi itu
kita dituntut untuk profesional, jadi suatu waktu temen kita itu nggak ngerjain job desk, itu kita nggak bisa, aduh aku nggak enakan dia temenku nih. Oh, itu nggak bisa banget di organisasi, karena jangan karena satu kesalahan proker kita jadi terhambat. Betul. Jadi kita harus nerapin teman di organisasi sama teman di real life itu sangat-sangat berbeda, Betul, teman-teman. profesional di dalam maupun di luar gitu. Iya, betul banget itu sih. Profesionalitas kalau batasan saya dari aku ya. Oke, berarti kita juga harus menetapkan profesional itu, entah itu ke teman sendiri atau siapapun itu. Harus kalau misalnya profesional mengerjakan job desk ini ya kamu Iya, dituntun untuk mengerjakan, ayo nih ngerjain gitu kan ya. Sempat awalnya tuh berpikir, aduh takut temanku tersinggung nih atau gimana. Tapi enggak kok, kalau teman yang benar-benar ngerti Betul. itu nggak bakal tersinggung, bahkan dia malah bersyukur. Diingetin. Iya, jangan malah mentang-mentang dia teman kita malah dibiarin, atau job desk kita salah dibiarin. Karena apa? Duh, dia temanku, aku nggak enak Nggak tega. negornya. Nggak boleh. Profesional. Iya, Oke. makanya kayak kalau teman kamu sakit hati di organisasi karena kita menerapkan profesionalitas, itu berarti bukan teman yang baik sih. Kalau menurut aku pribadi ya, Betul. gitu sih. Jadi kita harus bisa bedain ya. Di dalam organisasi itu kita harus kayak gini. Iya, kita Di harus dalam, profesional. Betul, di dalam ya udah ngapa temanku Iya, gitu kan. Oke, betul. ayo bro gitu kan. Mungkin dari Mbak Adina tentang profesionalisme di dalam organisasi seperti gimana nih? Oke. Kalau profesionalisme itu kayak kita harus tahu dulu bahwa di organisasi itu bukan cuma hanya teman sekelas, tapi kita tuh juga ada Beragam. kakak tingkat atau betul. beda prodi atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya kita ada masalah sama yang beda prodi atau sama teman, kita jangan bawa ke organisasi. Itu sangat bahaya. Betul Apalagi itu. nanti kalau rapat diem-dieman itu, Waduh. waduh nggak boleh ya. Padahal satu job desk ya, kadang tuh Itu pressure terkadang. ya sebenarnya. Itu sih, itu jadi menuntut kita lebih dewasa sih ya, kayak karena kita tuh mengesampingkan nih masalah kita, karena kita lagi di organisasi, ya udah tujuan kita organisasi. Tapi kalau mau masalah berantem, bukan berantem sih, kayak Iya. apa ya, perbedaan pendapat ya sama temen itu, ya udah lanjut laginya di luar Di organisasi. luar, oke. Gitu. Kalau di organisasi tetap harus kerja Kerjakan sama. bareng-bareng Iya, job-desknya kan. Kalau mau adu ngomong juga nggak apa-apa silakan. Oke. Berarti kalau misalnya ada masalah dalam organisasi diselesaikan dulu di luarnya. Di dalamnya harus tetap profesional seperti itu mungkin ya. Oke. Mungkin aku mau tanya lagi nih, untuk mungkin ada nasihat-nasihat yang paling kuncinya untuk mahasiswa yang sedang berkecimpung di dunia organisasi. Tuh, gimana nih nasihatnya? Apa yang sangat-sangat perlu untuk pegangan di organisasi tersebut? Mungkin dari Mbak Adina? Yang sangat pegangan kalau Iya. untuk awal-awal, pertama kalau bagi aku sendiri ya, itu niat dulu. Walaupun ada niat sekecil apapun itu, kalau ya kayak beneran niat tuh kita kayak enak aja gitu ngejalaninnya gitu. Siswa. Tentang nasihat, yang pertama, selesaikan apa yang telah kamu mulai. Karena kalau kita udah berorganisasi, itu harus kita tuntasin sampai selesai. Nggak apa-apa capek, itu wajar banget. Nggak apa-apa jenuh, nggak apa-apa berbeda pendapat. Tapi tetap ingat tujuan utama kamu. Kamu mulai ini memang dari diri kamu sendiri. Dan juga harus diselesaikan, karena itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang ada pada dirimu. Oke. Tadi kan tentang organisasi, tentang mahasiswa yang sudah berkecimpung di dunia organisasi nih. Nah, kalau untuk mahasiswa baru nih, kira-kira kalau kan masih ada nih, aku ikut gak ya organisasi, kayak masih ragu-ragu kayak gitu. Itu tuh gimana nih caranya untuk meyakinkan, gimana sih untuk membuat mereka tuh bisa memutuskan nih mau berkecimpung atau tidaknya di organisasi untuk mahasiswa baru nantinya. Kita kan sudah kedatangan adik-adik baru nih ya. Ya, Betul. Mungkin dari Ariel? kalau untuk para mahasiswa baru ya, aduh nggak berasa lagi, padahal baru tahun kemarin aku jadi maba. Iya kan? Iya. Padahal baru tahun kemarin aku masih ragu. Udah Jujur punya aja adik aku lagi. ragu.
dulu tuh mau masuk Lagu gimana organisasi nggak ya? Karena di Poltekkes tuh pasti teman-teman pernah dengar kan kalau Poltekkes tuh mendadak mendidik nih. Pasti kita tuh memikirkan gimana ya kalau join organisasi keteteran nggak ya? Tapi ingat teman-teman, di organisasi itu ada satu hal yang nggak kita dapat di ruang perkuliahan, di ruang kelas. Betul. Apalagi kita ini ya kak ya, prodinya di kampus cabang ya kak ya, kita nggak di kampus pusat. Nah jadi kalau nggak karena organisasi, kita tuh nggak kenal nih sama yang namanya Bu Eko atau Bu Bu Eko. Umi. Kita mungkin kenal nama doang, tapi kalau untuk ngobrol segala Ngobrol macam dan tuh dekat. mungkin nggak bisa kali ya, karena kesempatannya itu hanya di organisasi. Dan juga time management, jujur Poltekkes tuh sangat-sangat butuh time management sih, karena kalau Betul. kita ketinggal satu hal pun langsung berantakan semuanya, baik itu perkuliahan maupun tugas-tugas yang telah diberikan. Jadi ingat, organisasi itu bukan menambah beban, kalau menurutku ya, Iya, itu malah menambah soft skill kalian, baik dari public speaking, leadership, betul. dan tanggung jawab. Karena transisi dari SMA ke perkuliahan tuh nggak Beda. nggak sama. signifikan, betul. Mungkin kalian masih mikir kan, aduh aku mau jadi mahasiswa kupu-kupu nih. Sayang banget di Poltekkes kita kuliah kesehatan, tapi kalau mau jadi kuliah kupu-kupu tuh sayang banget. Karena di Poltekkes Yogyakarta kita ada 21 UKM ya. Iya, 21 21 UKM, banyak ormawa. 4 Kalau di jurusan ada HMJ, HMPS, kalau di Betul. direktorat ada BLM dan PEM, itu sama semua teman-teman. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang itu, karena sama-sama mempunyai tujuan, yaitu untuk mengembangkan soft skills-nya teman-teman. Karena Betul. kalau kita cuman, orang pinter itu banyak, tapi orang yang punya banyak skills itu dikit. Gitu. Oke. Ya, apalagi Poltekkes ini juga ada persyaratan wisuda mengumpulkan SKKM. Oh Iya, iya, SKKM. Itu Kita mau jelasin sih kan nggak SKKM itu apa? Takutnya adik-adiknya nggak Boleh paham nih, nih SKKM tuh gimana sih, Kak? SKKM tuh kayak sertifikat atau Oke. surat tugas juga bisa dikumpulin, yang menjadi syarat wajib untuk mengikuti wisuda. Untuk D3 itu berapa ya? 20 16. Oh, 16. Nah, untuk D4 itu 21. Nah, sedangkan SKKM ku sekarang udah 26. Mungkin aku udah bisa lulus ya. Waduh, jangan dulu dong, jangan lulus dulu. Semester berapa, Kak? Itu dengan Aduh, iya kan? Padahal sabar. padahal cuman ngebem. Tapi surtunya udah banyak banget gitu kan. Jadi nggak cuman nilai IPK doang yang harus dipertimbangkan, tetapi juga tetap organisasi. Tapi teman-teman juga jangan lupa, jangan menjadikan sunnah jadi wajib, wajib jadi sunnah. Tujuan teman-teman belajar, apalagi belajar, kita kan di kampus kesehatan. Kalau kita nggak paham kan, kita kan nyawa ya, ngurusin nyawa orang kan ya, karena kesehatan. Itu juga wajib sih untuk kuliah. Jangan sampai demi organisasi aku tinggalkan kuliahku. Oh, itu nggak boleh, no Nggak no. boleh, nono ya. Jadi akademiknya harus tetap nomor 1. Betul, Oke. karena hanya pendamping organisasi itu. Betul. Pendamping untuk mengembangkan soft skill kita selain akademik kita. Tapi nomor 1 tetap Kuliah, akademik. tetap kuliah. Tetap kuliah. Mungkin dari Mbak Adina. Oh, pesan untuk maba untuk ikut organisasi, yang aku tahu ya, kebanyakan tuh maba-maba masih banyak insecure gitu, karena kayak ngelihat teman-temannya itu punya pengalaman banyak gitu, tapi dia nggak punya, padahal itu nggak boleh insecure terlebih dahulu gitu kan. Belum tentu kayak kita nerima yang emang banyak pengalaman, tapi kita tuh nerima kayak yang niat gitu, yang niat mau belajar, niat mau berkembang gitu. Jadi gimana cara kita itu untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari diri kita sendiri. Jangan cuma mahasiswa kupu-kupu, tapi juga boleh nih jadi mahasiswa kura-kura, kuliah rapat. Ya benar banget. Intinya manfaatin fasilitas Betul, yang telah diberikan betul, kampus. Betul sekali. Karena kampus itu menyediakan fasilitas untuk kita gunakan. Jadi sayang banget kalau nggak digunain gitu betul, loh. ada banyak sekali UKM-nya. Jangan bilang kampus nggak ada fasilitas, padahal ada tapi kita nggak mau ngikutin. Iya, Kebanyakan betul. gitu. Betul. Oke. Jadi untuk mahasiswa baru nanti, ayo kita kembangkan bersama potensi dari diri kita sendiri yang kita punya. Kita harus percaya kalau kita ini bisa, dengan belajar pelan-pelan pasti bisa, seperti itu. Oke, mungkin waduh, udah mau closing statement aja nih. Waduh, nggak berasa ya. Iya. Mungkin closing statement untuk
harapannya organisasi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta nih. Bagaimana nih, entah dari Ormawanya maupun dari UKM-nya, itu kan representasi dari kita berorganisasi, kehidupan di berorganisasi ya. Itu harapannya untuk perkembangan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu seperti gimana? Mungkin dari Mbak Dina. Oke. Mbak Dina lupa pertanyaannya. Gitu. Mungkin harapan aku Ormawa atau UKM tuh bisa lebih relevan dan adaptif ya. Bisa tetap menjadi wadah untuk orang-orang berani berpendapat. Harapannya semoga Ormawa dan UKM di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini tetap menjadi wadah dalam pengembangan soft skill mahasiswa dan tetap menjadi kayak tempat di mana mahasiswa tuh melarikan diri dari perkuliahan yang sangat-sangat sangat-sangat padat betul. kali ya. Jadi daripada mahasiswa tuh larinya ke yang lain, mending lari ke organisasi aja. Udah dapet SKKM, udah dapet pelajaran, bener banget, udah dapet soft skill. Jadi teman, relasi. Pasti dari kita perkuliahan kan pasti bosen dong mau ngelihat laptop, ngelihat kertas gitu kan. Nah, lariin dirinya ke organisasi, dan juga harapannya untuk organisasi Poltekkes Yogyakarta, UKM juga kali ya kayak. Betul. Karena UKM juga sama aja kayak Ormawa, cuman beda tupoksi. Sama-sama berorganisasi juga di dalamnya. Sama-sama berorganisasi. Semoga makin lancar dan juga makin naik prestasinya dari tahun ke tahun. Amin. Karena kita tahu kan Ormawa kita sangat-sangat berprestasi, Poltekkes Yogyakarta baik itu ke-4 Ormawa maupun ke-21 UKM. Jadi semoga kita tetap mengukir prestasi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Oke. Mungkin karena keterbatasan waktu yang kita punya, kayaknya sharing-sharing session kali ini dicukupkan dulu kali ya, Kak. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Adina dan Aril yang sudah bersedia untuk berbagi pengalamannya, berbagi sharing trik and tipsnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk menjalani kehidupan di berorganisasi maupun untuk mahasiswa baru nantinya. Oke, mungkin dari aku Ervina Wulandari sekian, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Dadah. Dadah.